dengan satu kali makanan, sehingga ketika dia tidak berpuasa 30 hari, dia memberikan makan kepada 30 orang. Nah, dia memberikan makan kepada 30 orang. Sama saja dia memberikan makan setiap harinya atau setiap satu orang. Sama saja dia memberikan satu orang dengan makanan. Nah, bagi orang ini, nah, satu hari satu, ataupun dia memberikan daripada makanan itu sebanyak berjumlah berapa orang? 30 orang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi dia memberikan makanan na'am dengan satu kali makanan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan makanan di sini adalah makanan yang mencukupi dari makan seseorang tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun fakir miskin yang dimaksud sini anak-anak ataupun orang tua, anak-anak ataupun orang tua. Nah, tidak ada permasalahan insyaallah. Mohon penjelasan zakat fitrah atau zakat fitri berupa beras dengan ukuran 1 sa'. Nah, jadi Allah Ta'ala alam bisawab, timbangan yang sudah kita dengarkan itu berapa itu? 2,5 kilo. Nah, walaupun di sana misalnya ada kelebihan, mungkin bagi orang yang mengatakan ada kelebihan, wa insyaallah Ta'ala tidak ada permasalahan padanya. Nah, selama itu diniatkan ikhlas lillahi Ta'ala, yang kelebihannya itu adalah untuk sedekah biasa, bukan daripada sedekah fitri. Bagaimana apabila zakat harta tersebut diganti dengan yang lain berupa makanan pokok? Beras misalnya senilai harta yang akan dizakatkan. Kalau seandainya memang itu adalah zakat amwal, dan tentunya dalam masalah amwal itu terkadang orang lebih membutuhkan daripada yang diberikan kepadanya berupa uang, maka diberikan dengan bentuk uang. Kalau seandainya kita melihat bahwasanya orang ini butuh terhadap beras, namun uang ini adalah uang harta zakat amwal, maka bisa saja kita berikan kepada orang itu beras, tapi sesuai dengan apa yang berhak dia mendapatkannya. Artinya dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan daripada na'am zakat amwal tersebut. Nah, namun kalau ini sampai memberikan beban kepada kita, kita cukupkan dengan apa? Kita cukupkan dengan uang, kita berikan, selesai perkara, tidak ada permasalahan di sana insyaallah taala. Jadi jangan kita berat-beratkan diri kita, jangan kita berat-beratkan diri kita. Semisal kita tahu bahwasanya kita sudah mengeluarkan uang, lantas kita dengan uang ini kita berikan kepada orang itu bahagia karena ini adalah uang zakat mal, maka itu sudah sangat mulia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah dari kalangan salafiyin sudah terbentuk amil zakat? Saya kira ini sudah terbentuk insyaallah taala. Ada ZIS ya. ZIS apa? Online. Nah, ada insyaallah taala. Bagaimana cara menghubunginya? Cara menghubunginya, hubungi ikhwah di setiap DPD Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau di sini ada DPD Yogyakarta, bisa dihubungi, dan di daerah-daerah yang lain ada DPD masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Untuk zakat emas, yang berapa karatkah yang dimaksudkan? Karena ada emas yang 18, 22, 24 karat. Pokoknya emas. Pokoknya emas. Nah, bolehkah kita memberikan zakat mal pada lebih satu orang dan kita berikan dalam bentuk barang atau obat-obatan yang diperlukan oleh si penerima? Kita memberikan zakat mal pada lebih satu orang tidak ada permasalahan insyaallah taala. Artinya kita membagikan zakat itu. Nah, ketika zakat kita misalnya 1 juta, maka 1 juta ini kita bagi sekian untuk jihad fisabilillah, sekian untuk naam daripada fakir miskin, sekian untuk naam, dengan melihat yang mana yang paling membutuhkan sehingga kita banyakkan yang paling membutuhkan. Namun kita berikan dalam bentuk barang, sebaiknya sekali lagi saya katakan kepada kita semuanya, untuk kita jangan memberat-beratkan diri kita. Mungkin kita berikan langsung kepada orang itu dalam berbentuk uang, itu menjadikan dia sangat bahagia, dia bisa mengetahui untuk apa dia butuhkan uang tersebut. Tapi kalaupun dengan barang, ini tidak ada permasalahan. Cuma ini sama artinya kita memberatkan diri kita. Naam, dan orang tersebut mungkin tidak membutuhkan barang tersebut, sehingga adalah lebih baiknya kita memberikannya dengan bentuk uang. Terkecuali ada amil di sana, nanti amil yang membelikan atau amil yang memberikan kebutuhan tersebut. Misalnya, kalau amil dalam forum komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah dana untuk apa? Untuk naam mujahidin. Maka mujahidin di sana membutuhkan apa? Membutuhkan misalnya mujahidin di sana membutuhkan daripada naam pakaian, atau membutuhkan dari nanti amil yang mengatur. Amil yang mengatur karena memang tugasnya sebagai seorang amil. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana kalau kita ditanya apa dalil uang dikeluarkan zakatnya? Dalilnya Rasulullah mengeluarkan uang emas dan uang perak. Naam, dikeluarkan zakatnya, dan ini kesepakatan ahlul ilmi ya fanillah. Kesepakatan ahlul ilmi. Dulu tidak ada uang dalam bentuk uang seperti kita sekarang. Dulu mereka memakai untuk memperdagangkan apa? Perdagangan apa? Uang emas dan uang perak. Nah, dan uang emas dan uang perak itulah dikeluarkan apanya? Dikeluarkan zakatnya. Nah, sehingga uang yang kita pakai diseimbangkan dengan uang apa? Uang emas dan uang perak tersebut. Bagaimana jika kita punya kambing yang sudah kita keluarkan zakatnya, namun pada tahun itu juga kita menjual kambing tersebut sehingga jumlah uang kita sudah mencukupi kadar emas, apakah kita harus mengeluarkan zakat lagi? Adapun kambing kalau dia cukup 1 tahun, maka dikeluarkan daripadanya zakatnya. Namun seandainya terjadi pada waktu itu kita jual juga kambing kita karena banyak, sehingga kita dapatkan uang yang banyak, kita lihat dulu uang ini apakah telah berputar daripada setahun atau enggak. Kalau dia berputar daripada setahun, kita keluarkan zakatnya. Dan itu adalah kewajiban bagi diri kita. Tapi kalau dia tidak cukup setahun, seandainya kita mau mengeluarkan zakatnya, maka itu tidak ada permasalahan insyaallah taala ketika cukup daripada apa? Kadar dan nisabnya. Tapi seandainya tidak cukup, tidak dikeluarkan. Allah taala a'lam bissawab. Jika punya uang seharga emas 170 gram atau 2 kali 85 gram, maka berapa yang harus dikeluarkan? 2,5% atau 2,5% kali 2, sehingga menjadi 5% dari jumlah uang yang ada. Nah, jangan 5%, banyak sekali nanti. 2,5%, jadi 85 gram sudah 2,5%. Apa yang lebih daripadanya dimasukkan semuanya, sehingga dihitung daripadanya 22,5%.
5%. Tetap dikeluarkan 2,5%, tidak dikeluarkan 5%. Jika uang yang dizakati tidak berputar dalam setahun, tidak sampai kadarnya, padahal jika dikumpulkan selama 12 bulan, uang itu mencapai kadarnya karena dipakai, maka uang itu tidak mencapai kadarnya, apakah perlu dizakati? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan bagi seseorang yang tidak cukup kadarnya untuk apa? Untuk dipaksakan keluar zakatnya. Ini yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya uang dalam sebulan itu tidak ada nasnya dikeluarkan, tidak ada nasnya dikeluarkan zakatnya. Tiap bulannya belum cukup kadarnya dikeluarkan zakatnya. Dia memakai taklif apa? Menghitung bahwasanya bulan ini sampai bulan nanti, keluar apanya? Keluar zakatnya. Nah, bagaimana kalau bulan ini nanti besoknya dia bangkrut, atau besoknya dia mati, ataupun ada kemudaratan yang lain, bagaimana? Sudah dia ambil zakatnya ini. Bagaimana kejadiannya nanti seperti ini? Ini adalah pemberat-beratan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak beratkan. Karena ini adalah semuanya hitung apa? Hitung kira-kira. Nanti kalau kamu setahun, kamu sehat, kira-kira kamu uangnya segini. Jadi diambil sekian. Ini tidak boleh pakai perhitungan kira-kira. Tidak boleh pakai perhitungan kira-kira. Kita kira-kira juga. Nanti kalau kau keluarkan zakat sebulan ini, besok kamu mati. Nggak boleh seperti itu kira-kiranya. Juga nggak boleh kira-kiranya kamu mengatakan besok kamu hidup 100 tahun lagi. Nggak ada perkiraan seperti itu. Kita butuh nas. Kalau ada nas, alhamdulillah, tafatna. Apakah boleh zakat dikeluarkan tiap bulan jika khawatir nanti dalam setahun uangnya tidak mencapai kadarnya karena dipakai? Karena dia pakai uangnya, kasihan miskin dia mau pakai uangnya karena tidak cukup daripada kadarnya, dia tidak keluarkan daripada apanya? Zakatnya. Dia tidak mampu masalahnya. Jangan diberat-berati. Kecuali uangnya memang pada setelah selesai setahun cukup, daripada itu dikeluarkan zakatnya. Dan tidak ada maksud untuk menimbun harta. Tidak ada maksud untuk menimbun harta. Ini semua ya ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah, daripada ahkam zakat, dari hal-hal yang perlu kita tahu tentang zakat. Adapun dia misalnya punya gaji 100.000 tiap bulan misalnya. Saya kalau hitung gaji saya setiap bulannya sampai bulan nanti, itu nggak cukup untuk dikeluarkan zakatnya, karena 12 bulan berapa? Cuma berapa? 1.200.000. Sementara harus dikeluarkan zakat itu berapa? 5 juta berapa? 150 kemarin ya. 5 juta berapa? 550. 150 ya. Lebih baik saya keluarkan infak saja. Infak terserah dia, tidak ada paksaan 2,5%, berapa persen, terserah dia. Dia mau keluarkan 100 rupiah, alhamdulillah, daripada infak dia, karena tidak dibebani dia. Orang tidak dibebani ketika tidak cukup daripada kadar zakat. Tidak ada pembebanan di sini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullah mastata'tum. Seminggu yang lalu dijelaskan bahwasannya zakat profesi itu tidak ada dalilnya, sehingga tidak perlu dilakukan. Kemudian hal ini saya beritahukan kepada teman saya yang pernah mengeluarkan zakat profesi, dan teman saya ternyata tetap yakin bahwa apa yang dilakukan adalah benar, karena dia telah membaca buku zakat karya Didin Hafiduddin, berpegang pada pendapat Didin yang menyamakan gaji tiap bulan seorang pegawai dengan hasil panen petani jika telah mencapai nisabnya. Perlu diketahui Didin ini adalah aktivis Partai Keadilan.
Perlu kita ketahui, kita beragama bukan karena seseorang. Kita beragama karena kitabullah, karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita beragama. Adapun kalau kita berpegang dengan seseorang, akan muncul bukan didin, dedet, dodot, ya pokoknya muncul yang lain, dudung, ya muncul yang lainnya, memberikan pendapatnya. Kita kalau muncul orang-orang yang lain itu tidak ada dalilnya dari nas dan sunnah, kita tidak terima. Yang kita terima adalah dalilnya dari nas dan sunnah. Kita butuh, kita kan katakan kemarin, kita butuh dalil yang mengatakan, dalil apa? Dalil tentang zakat profesi, harus ada dalil yang jelas. Nah, kalau dikias-kiaskan dengan hasil panen petani, ini kiasnya apa? Kita perlu lihat dulu kiasnya. Kita sudah katakan kemarin, beras daripada pendapat yang rajih, dia bukan termasuk golongan apa? Nah, golongan gandum. Karena dia tidak termasuk golongan gandum, kita katakan dia dikeluarkan zakatnya dengan berupa nanti apa? Setelah dia jual berasnya, nanti ada uangnya cukup setahun haul, baru dia keluarkan zakatnya. Naam. Kalau dia cuma mengkias-kiaskan, naam, maka kiasnya pun harus kita tahu kias yang betul-betul naam, kias yang betul-betul paten. Dia memakai kias sehingga nanti kita lihat pertimbangan-pertimbangan ulama yang lain. Naam, Allah taala alam bisawab. Jadi kita butuh nas. Kita butuh nas. Kalau tidak ada nas, ya sudah. Loh, kita kan disuruh untuk bertanya kepada ahlul ilmi ketika kita tidak tahu. Nama ahlul ilmi berfatwa dengan nas. Tidak ada ahlul ilmi yang berfatwa dengan apa? Bukan nas. Kita perlu dengan adanya penjelasan ahlul ilmi, karena di sana kemungkinan kita tidak tahu adanya nas, tapi ahlul ilmi dengan keilmuannya yang dalam memberikan petunjuk. Oh, di sana ada hadisnya, di sana ada asarnya, di sana ada tuntunannya dari kitabullah, dan ini penjelasannya ulama. Maka dengan itulah fasalu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, apakah benar pendapat Didin Hafiduddin ini? Kita minta nas. Kita minta nas. Nas itu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang dipahami oleh as-salaful ummah atau salafus salih. Nah, zakat profesi yang dikeluarkan teman saya itu diberikan pada Komisi Dana Laskar Jihad berapa bulan yang lalu. Bagaimana kedudukan zakat tersebut? Apakah tetap mendapat pahala dengan pemahaman seperti itu? Nam Allah taala alam bisawab. Seandainya dia mengeluarkan zakat itu adalah zakat dalam arti kata bahwasanya infak dan sedekah fi sabilillah, naam, tidak ada permasalahan insyaallah taala. Nah, jadi adapun Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau diberikan zakat dia tidak tanya. Karena namanya orang sebagai penerima zakat, dia tidak tanya. Yang datang ini zakat ini apa? Uang riba atau apa? Nah, dia tidak tanya karena namanya badan zakat. Orang memberikan zakat dia terima. Dia terima. Nah, dan biasanya orang memberikan zakat tidak mau apa? Memberitahu ini dari mana. Ada keberatan bagi dia untuk memberitahu ini dari mana. Biasanya itu kebanyakan. Nah, seperti kasus kejadian di DPD Yogyakarta kemarin, saya dihubungi. Nah, ada satu anak ngenceleng dilemparkan sebanyak berapa? 700.000. Lempar 700.000. Ini zakat fitrah dan zakat mal. Yang terima ini pusing, zakat fitrah dan zakat mal 700.000. Nah, karena tidak mau ditahu ini dari mana. Nah, orang mau menyumbang tidak mau pengen diketahui apa bentuk apa sumbangannya. Nah, ya ikhwanillah, sehingga tidak ada pada Laskar Jihad ketika diberikan duit, Pak, ini uang riba atau uang curian, Pak? Gak ada bagi petugas divisi zakat
daripada forum komunitas, sehingga ini memberat-beratkan. Diterima karena mereka insyaallah taala yang mengeluarkan zakatnya itu adalah orang-orang yang ingin dikeluarkan zakatnya, orang-orang yang ingin dikeluarkan zakatnya, sehingga tidak ada bagi kita beban untuk bertanya-tanya setelah kita menjelaskan tentang agama ini. Tidak ada lagi beban untuk kita bertanya, ini dari mana Pak, uang copet atau uang apa, tolong diberitahu supaya. Selama mereka ini adalah kaum muslim yang dia itu kelihatannya adalah seorang muslim yang hakiki, maka pada asal diri seorang itu dikatakan oleh para ulama, muslim itu berdiri di atas adalah. Muslim itu tidak boleh dipalingkan keberadaannya kepada muslim yang hakiki kecuali padanya zahir. Kita lihat ini pencopet ini, nanti dia datang bawa zakatnya, baru kita, Pak, ini pencopetan atau bukan ini? Baru karena pencopet. Tapi kalau dia muslim yang hakiki, belum ada kemiringan-kemiringan yang lain, belum ada bukti padanya, tidak boleh bertanya kepadanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memberatkan. Ini namanya menjatuhkan kehormatannya. Waktu pengusapan khuf bagi orang yang safar adalah 3 hari 3 malam. Dan untuk mungkin 1 hari 1 malam. Bagaimana orang yang safar, apakah menghitungnya dimulai ketika dia mulai berangkat atau ketika sudah sampai di tempat tujuan? Ketika dia mengusap awal pertama kali. Ketika dia mengusap awal pertama kali. Misalnya saya berangkat dari Jogja ke Solo. Misalnya saya sampai di Solo, saya berangkat dari Jogja 6 subuh. Jam 5. Saya sampai di Solo jam 7. Tapi saya belum batal wudu saya ketika pertama kali saya masukkan kaki saya. Nanti saya batalnya duhur. Maka ketika batal tohar saya pada waktu duhur itu, saya usaplah pertama kali kaki saya. Mulai disitulah terhitung waktu pengusapan 3 hari 3 malam. Paham ya? Jadi nanti duhur 3 hari 3 malamnya, nanti duhur yang 3 hari berikutnya, itu sudah kapasitas akhir pengusapan. Namun seandainya saya adalah orang waktu itu hari terakhir duhur, hari terakhir ini duhur itu mengusap pada jam 10 pagi. Artinya pengusapan jam 10 pagi, karena saya masih ada pengusapan untuk terakhir kalinya waktu apa? Duhur. Tapi ternyata saya memakai pengusapan ini sampai Isya, maka saya pakai toharo saya itu sampai Isya, dan setelah batal Isya selesai pula lah daripada waktu saya. Paham ya? Berarti itu lebih daripada berapa? 3 hari 3 malam. Memang seperti itu keadaannya, karena orang tidak boleh dibatalkan. Misalnya saya sudah sampai duhur yang terakhir, saya belum batal. Lah, apa saya mau batalkan? Saya buka kembali kaos kaki saya atau sepatu khuf saya. Saya buka kembali khuf saya batalkan. Padahal saya sendiri tidak batal. Saya dalam keadaan suci, maka tidak ada pembatalan pada waktu itu. Paham ya? Tidak ada pembatalan, sehingga bisa lebih. Tapi waktu kadar kita cuma 3 hari. Kelebihannya itu adalah fadlullah ala man yasha. Jika ada seorang laki-laki yang sedang i'tikaf di masjid mimpi basah, maka bagaimana cara membersihkan masjid tersebut? Membersihkan masjid tersebut mimpi basah, kecuali mimpi basahnya itu sampai meleleh ke karpet, ya dia pertama keluar untuk mandi atau dia membersihkan daripada janabahnya itu, dan apa yang melengket daripada masjid dia bersihkan supaya tidak menimbulkan syak pada orang-orang yang sholat. Dibersihkan, tidak ada permasalahan insyaallah taala.
Apakah ada kunut witir? Ini sudah pernah saya jawab insyaallah taala. Apa beda zakat fitrah dengan zakat mal? Zakat fitrah atau zakat fitri, dengan zakat mal sudah jelas kita pembahasannya. Zakat fitri nanti, ya. Zakat fitri nanti, dan zakat fitri ini dikeluarkan pada saat apa? Pada saat akhir bulan Ramadan dan pada menjelang apa? Idul Fitri. Dan zakat fitri ini dikeluarkan dengan apa? Bahan makanan, sementara zakat mal dikeluarkan dengan mal, dengan harta ataupun berbentuk uang. Benarkah bahwa zakat fitri tidak dengan uang? Zakat fitri tidak boleh dengan uang. Zakat fitri dengan makanan, yakni kalau kita di sini dengan apa? Beras. Kalau kita di sini dengan beras, dengan makanan. Artinya makan kita adalah beras. Jadi dengan bentuk makanan yang kita makan. Tidak boleh dengan uang. Kalau ada yang menyetorkan dengan uang, maka ini menyalahi daripada apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pada zamannya ada uang. Siapa yang mengatakan pada zaman Rasulullah tidak ada uang? Uang apa yang ada pada zaman Rasulullah? Uang emas dan uang perak, dinar wa dirham. Tapi Rasulullah mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa, saudara sekalian? Mengeluarkan daripada bahan makanan pokok, yaitu gandum, ataupun daripada kurma, ataupun daripada dari makanan pokok mereka. Tapi dengan emas, benarkah bahwa zakat fitrah tidak dengan uang tapi dengan emas dan perak? Kalau emas dan perak itu adalah apa? Zakat mal. Jangan dicampur baurkannya fatwa ulama Saudi. Kita lihat dulu. Kita lihat apa yang difatwakan. Namun dari pembahasan tadi disebut masalah uang yang hitungannya ditimbang dari harga emas. Artinya kita jangan mencampur baurkan antara zakat fitri dengan zakat mal. Zakat fitri adalah sudah jelas pembahasannya nanti insyaallah taala, dan sudah kita terangkan secara ringkas. Zakat mal lain pembahasannya. Dan yang Anda maksudkan ini percampuran antara apa? Antara zakat fitri dengan zakat mal. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai jam berapa ini? Jam 11 ya. Apakah ada batasan usia untuk anak kecil pada pembayaran zakat fitri? Allah taala a'lam bissawab, tidak ada pembatasan insyaallah taala. Bila seorang bapak orang tua belum mau melaksanakan puasa Ramadan, apakah walinya wajib mengganti puasa untuknya? Belum mau. Kalau belum mau lain. Kalau belum mau ini tidak digantikan oleh walinya. Adalah penggantian dari walinya apabila kemauan ada pada pihak bapaknya, namun bapaknya apa? Meninggal. Sehingga digantikan. Ini belum mau. Belum mau artinya tidak mau. Dan tidak mau tidak digantikan karena orang ini asi, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang sholat tarawih, bagaimana ini pertanyaan yang lalu ya. Tentang Ramadan, kita sudah ditinggal oleh Ramadan. Bagaimana makmum yang telah tertinggal beberapa rakaat sehingga setelah witir belum berjumlah 11 rakaat? Jadi kalau dia tertinggal beberapa rakaat setelah witir dari jamaah sholat tarawih itu, maka dia sempurnakan berapa yang tertinggal. Allah taala a'lam bissawab. Setelah salat jamaah itu selesai tentunya. Bolehkah zakat fitri berupa uang sebagai ganti daripada beras? Tidak boleh. Zakat fitri dengan beras ataupun makanan pokok yang kita makan
di Indonesia ini apa? Apakah kelompok orang yang berhak menerima zakat fitri sama dengan yang menerima zakat secara umum? Nah, kita akan bedakan nanti. Yang menerima zakat fitri itu adalah fakir dengan miskin. Yang menerima zakat mal itu adalah 6 dari 8 asnaf yang sudah kita sebutkan tadi. Apakah boleh setelah berbuka puasa tidak berwudu kalau mau mengerjakan sholat maghrib? Karena sebelum berbuka sudah berwudu dan setelah berbuka tinggal berkumur. Apakah itu boleh dan apakah ada dalilnya? 6. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah setelah berwudu beliau cukup makan kurma. Setelah makan kurma atau rutab ya, kalau bahasa kita sih kurma. Kalau rutab itu kurma yang masih muda, masih setengah matang. Sementara kurma itu sendiri yang kita makan itu adalah kurma yang sudah dikeringkan. Kurma yang sudah dikeringkan. Jadi bisa dengan berkumur saja, setelah itu selesai, ataupun tidak ada permasalahan insyaallah taala kalau wudunya belum batal. Wudunya belum batal. Batasan rambut jenggot godek apa itu? Oh, cambang kan? Godek. Baik. Bagaimana kalau dirapikan, dipotong? Kalau dia itu termasuk jenggot itu batasannya ini ya. Ini ke bawah itu jenggot. Ya, cambang ini mungkin. Ya. Ini. Karena saya tidak punya cambang ya. Sekedar ini. Artinya, teman-teman yang punya cambang yang besar, karena kalau Indonesia ini namanya cambang, kalau orang Arab ini namanya lihya. Semuanya ini yang namanya lihya. Jadi ini termasuk apa ya? Termasuk lihya.